Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa dimanapun saja berada. Berjumpa lagi dengan saya, Sahrzal Pahlawi. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan berita-berita terupdate, yaitu seputar politik, sosial, hukum, dan kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang sedang viral di media sosial pada umumnya. Kali ini berikan saya kesempatan untuk mengutip berita dari cdn.amproject.org, wartaekonomi.co.id dengan judul Laporan Anies saat pimpin Jakarta dipuji, bandingkan sampai sekarang tak ada selembar pun laporan Ahok. Wah, ini masih membahas tentang persaingan antara Anies dan Ahok sepertinya ini. Meskipun sebenarnya kedua tokoh ini sudah selesai berkompetisi pada tahun 2017 lalu di Pilkada DKI dan dimenangkan oleh Anies Baswedan. Tentunya kekalahan ini masih meninggalkan rasa sakit yang mendalam bagi pihak yang kalah tentunya, terutama para pendukung ya, yang sampai saat ini sepertinya belum bisa menerima kekalahan tersebut. Warta Ekonomi Jakarta. Persaingan antara Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan Anies Baswedan sepertinya belum usai. Meski keduanya bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Hingga kini para pendukung masing-masing gubernur DKI Jakarta tersebut masih sering membandingkan kepemimpinan keduanya. Salah seorang pegiat media sosial yang juga aktivis gerakan koperasi, Zulferi Yusal Kutu atau Ferry Kutu, pun turut membahas perdebatan tersebut. Melalui utas Twitter yang ditulis di akun Twitternya @ferrykutu, dia membandingkan kinerja Ahok dan Anies. Kalau dikesampingkan rasa benci dan dendam karena Ahok kalah di Pilkada 2017, pasti bisa secara jujur mengakui DKI Jakarta yang sebentar lagi dicopot DKI-nya mengalami perbaikan dan kemajuan selama 5 tahun dipimpin Anies. Tentu peran gubernur sebelumnya juga ada sebagai titik landas, tulisnya. Dikutip Kamis 29 Desember. Dia lantas mengkritik gaya kepemimpinan Ahok yang meletup-letup. Menurutnya, jika bicara Ahok, orang akan teringat dengan gaya bicaranya yang suka berkata keras dan kasar. Berbeda dengan Anies yang dinilainya tahu cara menyampaikan sesuatu dengan baik. Untung Anies yang menang, dengan muncung yang terdidik. Dia tak meletup-letup bahkan saat dicaci maki. Dengan Anies jadi gubernur, setidaknya Anies dapat menjaga kedamaian di tengah warga DKI. Memang di medsos tetap menggila dengan caci makinya, tak apa. Karena hidup itu di dunia nyata, bukan dunia maya, tulisnya. Dia pun menjabarkan prestasi Anies yang dinilainya punya rekam jejak bagus. Ferry menuliskan prestasi Anies bagus hemat saya. Dia memulai budaya yang belum pernah ada dalam sejarah Republik. Seorang kepala daerah melaporkan ke publik apa yang telah ia kerjakan dan ia capai selama 5 tahun kepemimpinannya. Dalam laporan setebal 104 halaman yang diberi judul Transformasi Jakarta 2017-2022, gagasan, narasi, dan karya Anies paparkan apa yang ia kerjakan selama 5 tahun dan apa yang telah dicapai. Ini bagus, bisa jadi referensi publik menilai kepemimpinan Jakarta mendatang, puji dia. Laporan Anies tersebut dibandingkan dengan Ahok dari cara melaporkan ke publik ini saja. Anies jauh lebih baik dari Ahok. Sampai sekarang kita tak punya selembar pun laporan apa yang dikerjakan Ahok selama memimpin dan apa yang dicapai. Ingat Ahok, yang ada kita hanya ingat muncungnya yang berapi-api. Dia merinci, transportasi publik di Jakarta mengalami transformasi yang sangat signifikan saat Anies memimpin. Terbukti ada kenaikan pengguna publik transport
2 kali lipat. Soal penanganan banjir juga dipaparkan apa yang telah dikerjakan. Berbagai laporan juga mengatakan jumlah daerah yang terkena banjir di Jakarta berkurang dan surut lebih cepat. Silahkan baca lengkap di laporan Anies ke publik tersebut. Meski mengungkapkan sejumlah prestasi Anies yang dinilainya lebih baik dari Ahok, Ferry menegaskan bahwa hal itu bukanlah endorse untuk Anies sebagai bakal calon presiden. Terakhir, tweet saya ini bukan endorse Anies Baswedan sebagai capres. Kalau soal capres, saya konsisten ingin orang Minang atau setidaknya ada nyerempet Minangnya jadi capres. Makanya Uni Puan adalah pilihan. Demikian, silakan kritik tapi muncungnya jangan tiru Ahok ya. Sekian pungkasnya. Ya. Nah, itu ya terkait dengan ada seorang tokoh pegiat, bukan tokoh ya. Kalau media sosial itu disebutnya pegiat media sosial. Ya. Kali ini datang dari boleh kita bilang pendukungnya Ibu Puan Maharani, bukan pendukungnya Anies Baswedan. Dalam hal ini beliau Ferry Koto membandingkan gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan Ahok, Anies Baswedan dan Ahok dalam memimpin DKI Jakarta yang dimana beliau lebih fokus pada gaya kepemimpinan kalau Anies Baswedan katanya dalam menyampaikan sesuatu tidak meletup-letup, tidak berbicara kasar, ya, lebih mengedepankan etika, sopan santun, kedamaian, dan itu terbukti tidak ada tidak ada kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Artinya kita ingat dulu bagaimana Ahok ya membentak-bentak stafnya ya. Membentak-bentak stafnya ya karena dianggap tidak becus dalam bekerja dan sebagainya, dan itu menjadi pemandangan yang hampir selalu kita saksikan di media televisi, di media sosial dan sebagainya. Itu yang dibandingkan oleh Ferry Koto terkait dengan kepemimpinan Anies Baswedan. Dan tapi saya pikir masing-masing tokoh atau masing-masing pemimpin itu memiliki karakternya sendiri-sendiri. Anies Baswedan itu dengan karakter sopannya, santunnya, ya, cara kerjanya yang rapi, ya, transportasi publik yang terintegrasi dengan bagus sehingga itu diakui juga oleh dunia, ya, sehingga Jakarta itu sejajar dengan kota-kota maju lainnya dalam hal pengembangan transportasi publik, dan terbukti juga dengan dengan bagusnya transportasi publik, minat masyarakat ya penumpang transportasi publik itu juga naik 2 kali lipat seperti yang disampaikan oleh Ferry Koto tadi itu. Nah, terus ada juga pemimpin yang seperti gayanya Ahok, beliau temperamen ya, berapi-api dalam menyampaikan sesuatu. Tapi saya pikir itu adalah hanya masalah karakter. Tinggal kita kembalikan ke masing-masing. Apakah Anda cocok dengan karakternya Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama, atau cocok merasa serak dengan gaya kepemimpinannya Anies Baswedan? Ya, kembali ke diri masing-masing. Kalau rakyat Jakarta, kalau rakyat Amerika ketika melihat gaya kepemimpinan Donald Trump yang gerasa gerusuk, ya, gerasa gerusuk, cenderung semau-maunya, boleh dibilang kita menyebutnya, kalau kita bisa menyebut Donald Trump dalam memimpin Amerika itu ugal-ugalan, ya, tanpa kontrol, ya, ugal-ugalan tanpa kontrol, dan rakyat Amerika tidak suka dengan hal tersebut. Nah, itulah kehebatannya orang Amerika, di mana mereka sangat rasional di sana dalam memilih pemimpin. Ketika mereka tidak sepakat dengan gaya kepemimpinan seseorang dan cara bicaranya dan etikanya, rakyat Amerika berduyun-duyun datang ke TPS. Ya, bahwa orang seperti ini tidak cocok dengan
karakter Amerika, ya. Tidak cocok dengan karakter bangsa Amerika. Maka dari itu rakyat Amerika berduyun-duyun datang ke TPS untuk tidak memilih Donald Trump. Bahkan ya partisipasi pemilih pada Pilpres pada periode kedua dari Donald Trump itu ketika akan mencalonkan diri kembali, itu tercatat dalam sejarah bahwa pada tahun tersebut merupakan angka partisipasi tertinggi dalam sejarah pemilihan presiden di Amerika Serikat. Itu artinya rakyat Amerika sangat rasional dalam memilih pemimpin ketika itu dirasa tidak cocok dan tidak baik untuk perekonomian maupun persaudaraan di Amerika Serikat, maka mereka datang ke TPS untuk tidak memilih Donald Trump. Maka majulah Joe Biden dengan Kamala Harris sebagai presiden Amerika selanjutnya, yang tercatat juga dalam sejarah sebagai presiden tertua Amerika Serikat dalam sejarah Amerika Serikat. Nah, ya kembali lagi, kita tidak akan menjelek-jelekan yang satu dengan yang lainnya. Pak Anies Baswedan bagus, Pak Basuki Cahayapurnama juga bagus. Beliau berdua ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang pernah memimpin DKI Jakarta, yang pernah memimpin ibu kota. Tentunya tidak layak, tidak elok kalau kita akan menghina atau mencaci beliau berdua. Pak Ahok dengan karakternya masing-masing, dengan karakternya sendiri, mohon maaf. Pak Anies Baswedan juga dengan karakternya sendiri dan memimpin. Tinggal kembali ke kita masing-masing. Apakah kita serak dengan Pak Anies atau Pak Ahok? Ya, silakan berkomentar atau berpendapat sendiri terkait hal tersebut. Yang jelas, Pak Anies Baswedan terbilang cukup sukses dalam memimpin ibu kota Jakarta. Banyak prestasi-prestasi yang beliau raih. Salah satunya dalam penanganan banjir, ya, di mana selama kepemimpinan Anies Baswedan memang beliau tidak berhasil menghilangkan banjir dari bumi Jakarta, tapi beliau mampu mempercepat selesainya banjir. Artinya ketika terjadi banjir tersebut hanya terjadi selama beberapa jam dan setelah itu airnya surut. Artinya dengan program-program yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Sekali lagi, mari kita kembalikan ke diri masing-masing. Hanya ini bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.